beribadah, salat, tapi hatinya tidak merasa melihat perkembangan umat Islam. Mana mereka ini kalau dilihat syariatnya sudah mulai bagus, tapi hakikatnya mereka itu sangat kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama, baik yang mewakili dari Pak Bupati, juga dari Bapak Kapolres, juga wali-wali Nangro, gubernur, mulai dari Banda Aceh, Aceh Jaya, kita Melabu, dan juga Kuala Pesisir, juga Lubili, juga dari Batuan, dan juga dari UKI dan dari Lamongan. Di mana perkumpulan kita ini adalah untuk mencintai agama, untuk meninggikan agama, supaya kita dapat selalu keberkahan rahmat dari Allah dan syafaat daripada Nabi kita Muhammad Para jemaah sekalian, bahwasannya kita saksikan sebuah pura api yang luar biasa, melebihi dari gerbang-gerbang pura lainnya, di mana saya merencanakan dan mengusahakan gapura-gapura ini pertama di Pelabuh dan juga Sekaraya sudah terbangun, di Singkil sudah terbangun, dan juga jembatan Tablang sudah terbangun, dan akan juga diresmikan gapura di Gaya Luis kira-kira 5 hari yang akan datang. Dan juga akan diresmikan gerbang gapura di Babur Salam, Sebelum Salam juga sudah dibangun dan juga akan diresmikan. Para jamaah sekalian, bahwa kegiatan saya bagaimana supaya agama ini syiar dan dicintai oleh masyarakat, terutama Islam. Saya menggagas gapura dan menggagas posko-posko tempat berkumpul untuk bagaimana supaya iman kita ini iman yang kuat, iman yang kamil, supaya ibadat kita ibadat yang baik, supaya kita gaul akhlak yang mulia. Bahwa posko-posko ini sudah ada bukan hanya dalam negeri, juga di luar negeri, seperti di Malaysia, Batu Pahat, di Johor, itu posko yang besar, sampai 5 hektar tanah sudah dibangun. Itu tempat kumpul posko di Malaysia. Dan kalau di daerah lain banyak tanah-tanah dan bahkan membuat posko ini kepada saya. Lebih umpamanya di Darul Makmur itu ada 5 tumpuk, 6 tumpuk tanah posko diberikan kepada Abu untuk posko kumpul di dalam tasawuf sampai ke Tekengon
di tepi Laut Tawar juga ada posko kita dan di Gailuwes, dan juga ini adalah untuk syiar. Mengapa saya membuat posko-posko dan Gapura ini? Karena saya melihat perkembangan umat Islam, mana mereka ini kalau dilihat syariatnya sudah mulai bagus, tapi hakikatnya mereka itu sangat kurang. Yaitu sembahyangnya saya tahu dari syarat rukun sembahyang, tapi untuk hatinya tersangkut kepada Allah, mencintai Allah, melihat kebesaran Allah dan kebagusan Allah, sehingga dia larut dengan Allah, itu kurang. Sehingga ibadatnya ini tidak dapat diterima atau kurang diterima, karena ibadat tidak membuat khusyuk, tapi lalai dengan dirinya di dalam dia beribadah. Dia beribadah salat, tapi hatinya tidak kepada Allah, pada pekerjaan, dan juga kepada keluarga, anak, dan sebagainya. Dan juga keimanan akidah mereka. Mereka beriman dengan Allah, dia tahu Allah sifat. Tapi untuk mencintai Allah, untuk dekat dengan Allah, bagaimana Allah berfirman, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya hamba. Dia merasa dekat dengan Allah, tidak terlihat selain Allah. Maka ini sangat kurang menjadi cita-cita, menjadi kemauan daripada masyarakat kita. Padahal penggagas negara kita sebagai dasar negara Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada yang lainnya, tidak ada kita, tidak ada lain kita, hanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang melakukan segala-galanya, yang merencanakan segala-galanya dari Allah. Maka juga terlihat dirinya untuk mengamalkan Tuhan yang Maha Esa dalam sila pertama. Bagi warga negara Republik Indonesia ini, baik pemerintahan atau masyarakatnya, kurang dihayati, kurang ditetapkan di dalam hatinya, sehingga dia lupa pada Allah. Dia tidak teringat Allah. Ada Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, dan dia akan kembali kepada Allah. Hanya saya menggagas tauhid sufi, tauhid bagi orang yang berhakikat. Baiklah, saya sampaikan sedikit, yaitu mengenai perjuangan tasawuf. Tasawuf sufi ini dihadang baik oleh ulama pesantren dan juga MPU Aceh, menghadang bahwa ajaran yang saya bawa ini ajaran yang sesat. Hanya dari itu saya tidak peduli, saya menginginkan supaya umat ini bagus, bisa berakhlak bagus, bisa beribadat baik, bisa beriman dengan tauhid. Para jemaah sekalian, hanya di Adia ini saya sangat sayang. Saya sudah mengorbankan duit miliar-miliar, bukan 100 juta, miliar-miliar. Saya membuat posko demi sufi. Jalan Kedapaya, saya yang beli tanah, saya yang membangun. Bayang, saya membuat juga pesantren Bukirat, yaitu apa namanya, di tanah di Kota Murni. Ini kebanyakan uang saya, tidak uang pemerintah, tidak uang daripada masyarakat yang ada di sini. Ya, saya membina anak-anak, supaya dia tahu bagaimana nantinya kalau dia sudah ada ilmu, bisa beribadah baik, bisa berakhlak baik. Sekalipun kurang peduli daripada masyarakat Langkidi, saya tidak peduli. Saya ingin supaya bahwa Langkidi ini betul-betul menjadi kota yang beriman. Saya menggagas tentang Gapura ini. Tadi pada awalnya itu ada tanah di belakang. Jadi saya katakan tidak bagus, itu harus diminta. Jadi untunglah yang punya tanah, Ruslan memberikan tanah
tempat berdirinya kuburan. Dan saya lihat juga kawan-kawan yang ada di Kedepaya, baik ciknya dan juga masyarakatnya sangat membantu. Jadi dari itu jangan ada di Pampidi Dabi orang-orang yang mencuri, orang yang main perempuan, orang yang sabu-sabu, orang-orang yang main chip anak-anak muda. Supaya mereka itu disibukkan dengan belajar ilmu dan mengamalkan ilmu keagamaan. Kalau kita belajar ilmu keagamaan dan mengamalkan ilmu keagamaan ini, Allah menjamin, yaitu memberikan keberkahan nikmat yang banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama wal ardh. Kalau kampung itu dia beriman dan dia bertakwa, Allah akan membukakan keberkahan baik dari langit dan bumi. Jadi ini perjalanan saya di Abia, dan juga bukan di Abia, di Aceh Selatan juga kita Pak Tuan. Saya sudah menghabiskan uang miliar membuat tempat kumpul-kumpul di Lekutapang. Jadi itu tidak peduli pemerintah, ada yang membutuhkan, dipanggil tak datang, diundang bupati tak ada hadir. Bayangkan, begitu juga ini yang terjadi di Kedepaya. Tauhid Irfan. Maka singgah bupati tidak mau singgah. Adik bayang, karena saya tahu bahwa kesibukan bupati dia sibuk. Tapi kalau mau saja mengulurkan sedikit bantuan itu syukur. Sama berjanji-janji saja, tapi barang itu tidak ada. Barang itu tidak ada. Ini yaitu baik bupati, wakil bupati yang telah lalu. Jadi akan datang Pak Jasmani, saya tidak tahu juga. Kalau dia mau bantu boleh, tidak bantu boleh. Namun kita bekerja dengan dasar iman. Ada makna pertama saya. Atau lucu bupati ini sebelum jadi bupati, waktu jadi bupati dia lihat. Nah ini kebanyakan tuh. Jadi Pak Darman ini kawan dulu. Yang ada Esa. Dia mengatakan, ini saya menjadi bupati mesti abu kawan. Saya datang pergi ke rumahnya untuk kawan. Tapi saya tidak mengharapkan kalau dia membantu boleh, tidak membantu boleh. Pokoknya Abia harus bagus, harus menjadi kota beriman. Para jamaah sekalian, hanya saya Anda tahu, saya ke Sumatera Utara baru ini. Baik gubernur, wakil gubernur, baik bupati menyambut dengan baik dan akan mengadakan seminar tingkat internasional di Medan, Sumatera Utara. Tadi waktu para mudakarah mereka hadir, mereka bersyukur. Jadi inilah artinya ajaran tasawuf dan kesufian ini harus yaitu dapat diangkat di mana-mana. Akan mengadakan juga seminar mudakarah tingkat ASEAN di Gorontalo bulan 11 ini. Tambahnya apa yang lain. Para jamaah sekalian, kalau di tempat yang lain saya tidak payah mengeluarkan duit, baik membuat posko dan mengadakan apa yang diadakan. Tapi kalau di Abia ini saya mengeluarkan duit. Saya mengeluarkan dan saya perintahkan nih jamaah saya keluarkan duit. Nah, berarti asisten, berarti umpamanya Raja Mulia keluarkan duit. Karena itu semua adalah untuk kebagusan agama kita. Kita sama saja baik agama di negeri kita atau agama di tempat lain, karena kita satu, kita satu bahwa Islam ini kerja sadil wahid. Islam ini sama seperti tubuh yang satu. Kalau tangan kanan sakit, maka tangan kiri harus merasa sakit. Jadi kalau tangan kanan gembira, tangan kiri harus gembira sehat. Jadi kami mendoakan supaya benar-benar di Abia ini jangan ada lagi pencurian, jangan ada lagi main perempuan.
Saya baru sampai aja membangun itu posko. Begitu saya bangun, saya bawa uang 500 juta, kemudian 400 juta hilang, dapat di mobil diambilnya. Diajukan kepada polisi, ya. Kata polisi dia untuk aman, kalau sudah kita tidak adu lagi tidak apa-apa, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, ini saya lihat polisi-polisi seperti itu, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari keamanan. Nanti kejadian kita disuap dulu. Apa pula kami yang dihadap? Kami dilempar, dia melempar itu tidak dipedulikan. Pokoknya kami berhenti, maka aman, tapi sudah selesai kata polisi. Jadi polisi bukan mencari kebenaran, tapi mencari keamanan. Itu polisi pada masa lalu. Tapi polisi kita akan datang sama-sama untuk mencari kebenaran, berusaha supaya masyarakat ini baik dan supaya mereka ini aman dan sejahtera. Para hadirin hadirat sekalian, terima kasih di atas kita semua, terutama kepada Pak Kasat Intel. Nah, inilah pekerjaan kami yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini untuk kita semua, untuk kita semua. Supaya masyarakat kita bagus, anak-anak kita jangan liar, jangan dia itu membuang-buang waktu yang sia-sia. Kita mengharapkan anak-anak muda kita, baik laki-laki atau perempuan, supaya dapat mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang baik yang akan datang, yaitu sebagai pengganti kita yang memegang pemimpin pada masa akan datang. Dan juga ibu-ibu jangan lalai-lalai, supaya anak-anak mereka perhatikan apa yang dilakukannya, kemana dia pergi. Ini kita harus hati-hati di dalam mewaspadai, menjaga keluarga kita masing-masing. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan dan di atas apa adanya pada malam ini. Tadi malam ini juga kita kata Mahdi, kita cari dana masjid. Oh boleh, itu kalau kita umpama duduk-duduk dana tidak keluar, sia-sia kita. Cuma kita tanyakan dana, berapa dana yang telah kita dapat pada malam ini Kodami? Pak Dompeng? 78 juta. Alhamdulillah. Pak Dompeng? 78 juta. Jadi supaya Baitul Izzah ini mesti kita cepat selesai. Pada demikianlah, wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa majidah. Arsalna laka rahmatan tabayyin bilal karim azim sultani Allahumma ba'athna rahmatan wa barakah wa rahmatan ilma wal maghfirah alaina ala ahli baitina wa ala jama'atina wa ala muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat amin khususan ya ahli hadhihi bilad innaka ala qadir rabbana taqabbal minna du'ana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin rabbana atina fid dunya hasanah amin fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, dengan berakhirnya doa bersama yang dipimpin oleh Abuya, dengan harapan kita semua terlindung dan dilindungi oleh Allah SWT, selamat Pak Daja, selamat kembali tanyo ke tempat masing-masing, dan kamu lagi tanyo dubit tanyo wo betertib
supaya sama-sama terjaga lingkungan yang tetap kondusif dan sehat.